Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liana Bila Putri dari kelas 11 Farmasi. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua, hakikat demokrasi. Demokrasi memiliki dua hakikat, yaitu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintah, misalnya pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan wakil rakyat yang duduk dalam pemerintah. Yang kedua, pengakuan hakikat warga negara sebagai manusia, misalnya adanya pengakuan dan jaminan dari pemerintah untuk melindungi dan menegakkan HAM demi kepentingan bersama. Yang ketiga, ada prinsip demokrasi. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan berlembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan bahkan sampai meniadakan. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Yang keempat, ada macam-macam demokrasi. Berdasarkan atas dasar penyaluran kehendak rakyat, dibedakan menjadi 1. Demokrasi langsung, yang artinya rakyat ikut menentukan kebijakan pemerintah secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, artinya rakyat ikut berperan dalam pemerintah secara tidak langsung, yaitu melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam lembaga pemerintahnya. B. Atas dasar prinsip ideologi. 1. Demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang menerapkan kebebasan individu. 2. Demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang mengutamakan kepentingan negara di atas segalanya dan tidak menghargai kepentingan individu serta mencita-citakan masyarakat tanpa kelas. Yang ketiga, demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia dan pelaksanaannya selalu seimbang antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. C. Atas dasar perhatian. 1. Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa mengurangi kesengajaan dalam bidang ekonomi. 2. Demokrasi material, demokrasi yang menitikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. 3. Demokrasi gabungan, demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Yang terakhir, ada ciri-ciri demokrasi. 1. Adanya keterlibatan warga negara dalam mengambil keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung. 2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat. 3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam semua bidang. Yang keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegak hukum. Yang kelima, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.